Ya mungkin dengan Ibu Walida, Iya, terus salah satunya Dahlan itu kan juga sebagai pahlawan nasional. Jadi patut kita banggakan sebagai seorang Ibu Aisyah ini. Iya, karena Ibu Walida itu kan sama sebenarnya dengan Kartini. Dia juga memperjuangkan banyak perjuangan untuk mengentaskan para wanita pada zaman itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pemerhati yang kami hormati, Jembermu podcastmu yang kami banggakan, bahwa pada malam hari ini kita kedatangan tamu dari Kecamatan Kaliwates. Beliau salah satu dari pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Jember sebagai bendahara dari tahun 2010 sampai tahun 2020 diperpanjang karena sesuai dengan instruksi dari pimpinan pusat Muhammadiyah, sehingga bisa dilanjut sampai muktamar di tahun 2022. Kemudian beliau ini juga sebagai pimpinan cabang Aisyah, Ketua Majelis Dikdasmen PCA Kaliwates. Semoga pertemuan di hari ini bisa bermanfaat. Oke, narasumber di malam hari ini kami perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kondisi keadaan di malam hari ini, Ibu Tuini selaku narasumber atau tamu kita di malam hari ini? Alhamdulillah dalam malam hari ini sehat walafiat, tidak kekurangan apapun. Alhamdulillah, itulah rasa syukur kita yang perlu kita nikmati. Ya, Bu ini karena di bulan ini ya, sementara bulan April ini kita memperingati Hari Kartini, karena Raden Ajeng Kartini ini selaku menjadi pahlawan nasional. Bagaimana kiprahnya beliau di masa-masa sekarang, karena peradaban dulu Raden Ajeng Kartini membawa sampai emansipasi wanita. Monggo. Kalau kita lihat flashback ke belakang bahwa Raden Ajeng Kartini itu lahirnya kan dalam masa penjajah begitu ya. Dalam penjajahan Belanda, Belanda. Beliau kan lahir 21 April 1879. Tentunya peradaban pada tahun itu berbeda sekali dengan tahun sekarang. Apakah perbedaannya itu apa sangat menyolok ya Bu ya? Sebenarnya sih tidak ya, hampir sama, hanya yang terkesan sekarang itu orang memaknainya Raden Ajeng Kartini itu pokoknya orang yang jaritan, kemudian kondean begitu ya. Apa konde itu konde yang gelungan itu ya. Padahal kan kalau kita lihat sejarahnya pada waktu itu kan Raden Ajeng Kartini tidak hanya sebagai wanita yang dipingit saja, tetapi ketika dipingit tuh menghasilkan apa saja begitu. Begitu ya. Jadi menghasilkan karya yang harus kita contoh di masa yang lalu ya, untuk diterapkan di masa sekarang. Iya, betul. Jadi salah satunya begitu. Pada waktu itu kalau yang terkenal dipingit memang benar kalau zaman dulu, karena yang boleh sekolah pada zaman Belanda itu kan hanya anak-anak bangsawan, terutama para pria. Perempuannya tidak boleh mengikuti pendidikan. Namun sebenarnya Raden Ajeng Kartini itu ketika dipingit, dia justru yaitu menumbuhkan niat baca.
yang sekarang pun Berarti dinamakan mulai sekarang ya, mulai iya, sekarang Bapak Menteri sekarang ini menggalakkan ya tentang iya, literasi. iya Mungkin betul. rujukannya dari itu juga mungkin Bisa ya. juga, ya bisa juga. Jadi Ya. literasi itu memang sekarang kenapa kok semakin digalakkan? Karena memang anak-anak sekarang itu minat bacanya sangat berkurang Sangat minim sekali. ya. Iya, iya Mungkin betul. karena kebanyakan HP itu mungkin ya. Bisa melihat juga, gadget ya. bisa juga, iya bisa juga. Ketika anak-anak suruh baca, wah kalau kita lihat di sekolah begitu kondisinya, gitu. Iya. Apalagi sekarang masih daring, sehingga Iya. mungkin banyak HP, sehingga membacanya mungkin kurang. Iya, ya. jadi literasi itu digalakkan. Di samping literasi, dia itu juga sebagai kajian agama itu sebenarnya diutamakan juga. Berarti dengan membaca ya. Iya, Berarti dengan membaca dasarnya. Iya, jadi banyak sekali yang dikaji sebenarnya pada waktu itu. Apakah ada keterampilan-keterampilan selain untuk mengkaji, membaca, misalkan untuk menjahit, kan dulu mungkin Kartini juga bisa seperti Iya, itu, bisa. sehingga kita menjamah pada masa sekarang. Iya, bisa Ya. juga pada waktu itu kan memang kalau Raden Ajeng Kartini itu kan dipingit di dalam sebuah rumah atau yang kemudian dia masih melakukan menyurat dengan tulisan orang tangan Eropa, ya. kemudian dia juga keterampilannya baca, tulis dan sebagainya pada waktu itu Mas Ian. Tetapi kalau diterapkan pada zaman sekarang itu berbeda sekali. Jadi sekarang itu wanita memang harus bagaimana bukan berarti kalau sekarang kan gencar-gencarnya namanya gender. Iya, gitu ya. iya, apa itu gender mungkin ya penyetaraan itu ya Iya. antara laki-laki dan perempuan. Bagaimana kiprahnya Raden Ajeng Kartini untuk diterapkan di masa sekarang mengenai gender? Ya. Sebenarnya gender itu kalau mulai zaman dulu, zaman Rasulullah pun itu gender kan sudah ada. Iya, Kenapa? sudah ada. Ketika putrinya Umar itu putrinya kan pernah dikubur hidup-hidup, ya. Kemudian dia teringat menangis terseduh-seduh. Pada waktu itu diangkatlah para perempuan kan begitu. Berarti mulai dulu dalam Islam itu gender sudah ada. Sudah ada mulai zaman Rasulullah Sudah ada, iya. Kemudian kiprahnya untuk yang diterapkan pada saat masa sekarang Masa tentang sekarang. gender. Jadi, Ya. masa sekarang itu kita gendernya apa yang dilakukan? Salah satunya adalah bagaimana wanita memperjuangkan sekarang. Tentang wanita juga harus berjuang dalam hal ekonomi. Oh ya, berarti politik. boleh ya? Boleh, boleh. Keluarga ya. Iya. Berarti itu emansipasi Emansipasi wanita. wanita. Ya. Selain itu kan memang banyak sekarang ini pemimpin-pemimpin kita seorang perempuan. Nah, itu tidak menyalahi aturan ya seperti itu ya. Tidak, yang oke. penting begitu dalam konteks ya. Islam ya, dalam konteks Islam itu Iya. kodratnya. Jadi Kodrat wanita, wanita itu bagaimana? Wanita itu adalah sebagai apa ya? Tanggung jawabnya adalah bagaimana dalam keluarga, membina anak-anak, bagaimana tidak boleh terlepaskan itu. Begitu ya. Gitu. Karena apa ya? Karena ibu itu sebagai tonggak utama ya untuk Iya, pendidikan dasar ya, baik di rumah Iya, ya. karena nanti yang di akhirat yang ditanyakan untuk anak-anak kita siapa? Ibu kan gitu iya, ya. Iya, kata Rasulullah itu ada berapa kali tuh yang Iya, bertanya, sampai bukan 3 bapaknya kali, ya, ya. sampai 3 kali itu sahabat Rasulullah ya bertanya, siapakah yang harus kita hormati, yang harus kita berarti ibunya sampai 3 kali itu. 3 Ya kali, Allah, berarti saking emansipasi wanitanya dan kodrat wanita itu ya dipertimbangkan ya. Setelah itu, setelah kodrat wanita, selain emansipasi wanita, kodrat alami yang harus kita perhatikan itu apa untuk mendidik anak-anak itu Secara naluri juga Iya, sudah secara ya, secara naluri. naluri, secara agama jelas wanita itu adalah guru utama. Ya, Berarti di mana? Madrasah utama di permula. Jangan kita punya anak diserahkan begitu saja di sekolah. Di rumah ibunya tinggal santai-santai saja, mainan gadget, tidak boleh gitu. Jadi ya. pemerhati podcastmu yang kami hormati, kita sebagai seorang perempuan ya tidak boleh meninggalkan kodrat wanitanya terkait dengan mendidik mungkin ya, mendidik putra-putrinya. Karena apa? Karena mungkin kalau orang tua tidak mendidik, anaknya bisa kemana-mana ya. Bagaimana peradabannya untuk secara detail seorang wanita utuh untuk mendidik putra-putranya sesuai dengan ajaran agama. Mungkin dikaitkan dengan
Al-Qur'an mungkin ya Bu, mungkin paling tidak gini Bu Syami, kalau kita di awal memang ketika kita mulai anak itu lahir dalam kandungan saja. berarti mengandung Oh juga. ya, itu iya. itu Jadi sudah dididik kan, naluri anak ya. itu sudah dididik. Kemudian sebelum disampaikan kepada guru kedua, penyambung kita adalah guru di sekolah. Paling tidak anak itu sudah punya dasar-dasar yang diberikan oleh orang tua, terutama ibu. Jangan sampai anak aja tentang sekarang kan mulai hilang karakter anak itu di sekolah itu karena hilang karena apa? Bekal dari rumah itu kadang-kadang banyak yang sudah hilang. Contohnya mungkin perilaku dari kedua orang tuanya yang harus dilanjutkan kepada anak didik kita ya, sehingga kita lebih mudah untuk membentuk karakter. Berarti sebagian besar karakter itu dibentuk dari rumah ya. Iya, dasar utama itu harus dari rumah gitu loh. Bagaimana kiat-kiatnya untuk meneruskan, memperjuangkan karakter-karakter yang semulanya itu menurun untuk meningkatkan karakter ini yang sesuai dengan masa peradaban di masa sekarang. Ya, seorang ibu itu harus introspeksi diri kan gitu ya. Saya itu sudah belum ya mendidik anak-anak saya ini seperti yang harus di dalam ajaran agama itu bagaimana belum. Padahal keteladanan itu ada diri Rasulullah. Kita belajar kan harus ada pada Rasulullah seperti yang disampaikan dalam surat Al-Ahzab itu, ya, surat Al-Ahzab yang berbunyi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Gitu ya. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik. Berarti kita sebagai orang Islam harus mencontoh Rasulullah SAW sehingga kita bisa lurus ya, karena Rasulullah itu suri teladan kita kan gitu ya. Jadi kalau dilanjutkan liman kana yarzullaha wal yaumal akhirati wa dzakarallahu katsiran gitu ya. Kemudian bagi orang yang mengharap rahmat dari Allah dan datangnya hari kiamat dan dia banyak menyebut nama Allah begitu nggih. Jadi kita harus selalu ya menyebut nama Allah supaya kita bisa berlindung kepada karena Kartini itu juga dulu kadang-kadang Kartini itu juga banyak apakah tidak belajar Al-Qur'an, belajar yang malah dia mengkaji artinya. Itu yang Al-Qur'annya. Jangan sampai hanya membaca Al-Qur'an saja, tahu tapi tidak tahu. Jadi bukan artinya, membaca terus gitu ya, harus maknanya sehingga kita bisa mendalami gitu ya. Zaman Kartini dulu sudah seperti itu, apalagi sekarang. Iya, karena di masa masa teknologi ini kan kita jangan sampai kita tinggalkan makna Al-Qur'an yang harus kita dalami ya. Kemudian tentang tingkah laku Kartini yang kita terapkan di masa sekarang itu selain untuk emansipasi wanita, kemudian gender, kemudian peradaban lain selain membaca, mengkaji Al-Qur'an, tentang pendidikan. Kalau dulu Kartini kan hanya sampai sekolah dasar, tetapi bagaimana kelanjutannya? Kalau sekarang karena di situ wanita dan laki-laki itu sama. Zaman dulu juga begitu. Mau sekolah tinggi-tinggi kan sulit begitu ya. Sekarang tidak ada tempat gitu ya. Tidak ada tempat. Kalau sekarang kan wadahnya sudah ada. Jadi perempuan juga bisa belajar setinggi mungkin. Bisa ya sama tapi dari kata kutip kodrat wanita tidak boleh ditinggalkan gitu ya. Mungkin kalau boleh tahu Bu ini untuk kodrat wanita itu kira-kira selain melahirkan, mendidik anak, untuk anak itu menjadi besar selama 2 tahun itu apa itu contohnya? Mengantarkan anak menyusui, kemudian meneneni ya. Menurut hadis Rasulullah itu apa Al-Qur'an itu ya sampai 2 tahun. Sampailah anakmu sampai 2 tahun. Mungkin apa ya kelemahan atau kelebihannya kita menurut Al-Qur'an itu menyusui sampai 2 tahun. Itu kan dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Memang sekarang itu banyak orang yang tidak senang menyukai alasannya gimana itu? Itu memang kalau satu secara kesehatan 2 tahun itu kan jarak anak itu KB secara alami. Yang kedua dalam 2 tahun itu kesehatan ibu untuk
ASI-nya itu memang masih sangat bagus untuk kekebalan tubuh Berarti itu putranya. sebagai gizi ya, Iya, yang gizi, utama untuk iya. air susu ibu ya. Kadang-kadang kan bisa daripada nanti jelek saya, body saya, tubuh saya, Iya, akhirnya iya, dia iya, malah itu kan. membeli. Itu kan Iya, ya iya. juga perlu diluruskan ya seperti itu, karena walaupun kondisi anak-anak itu semakin pendidikannya tinggi, juga kesehatannya juga harus semakin kuat juga, ya. Terus terkait dengan mengapa sampai era Kartini itu diberi julukan pahlawan nasional loh sekarang ini oleh Iya. Presiden Soekarno di waktu itu ya, Iya. karena dia saking getolnya untuk memperjuangkan wanita. Sampai diberi pahlawan nasional karena sebelumnya kan sebelum kemerdekaan para pejuang sebelum kemerdekaan itu kan beri nama pahlawan nasional. Iya. Ya mungkin dengan Ibu Walida, Iya, terus salah satunya Ahmad Dahlan itu kan juga sebagai pahlawan nasional. Jadi patut kita banggakan sebagai seorang Ibu Aisyah ini. Iya, karena Ibu Walida itu kan sama sebenarnya dengan Kartini. Dia juga memperjuangkan banyak perjuangan untuk mengentaskan para wanita pada zaman itu gitu. Ya, apalagi di Kauman itu kan sangat susah sekali ya. Iya. Walaupun peradaban misalkan alat-alat tulis terbatas, kemudian baju-baju juga terbatas, tapi dia ingin untuk meningkatkan pendidikan di masa yang akan datang, sehingga girohnya ya sekarang. Kemudian apakah nanti menurut Bu Tu ini ke depannya sebagai generasi penerus kita harus bagaimana untuk memperjuangkan peradaban seorang wanita? Wanita itu harus kreatif, kritis, ya kan begitu ya, kreatif, kritis, juga mengikuti peradaban zaman, terus harus berkembang, gitu ya. Kita tidak boleh terbelenggu dengan masa-masa yang lampau, tapi kita harus berpikir ke depan. Jadi berpikir ke depan. Kita harus memandang ke depan, tidak boleh. Tapi sewaktu-waktu kita boleh untuk ke belakang, mereview ke belakang. Boleh, karena kalau masa lalu itu kan sebagai pelajaran bagi kita, gitu kan? Ya. Kemudian Bu Tu ini selain di peradaban wanita dan di Aisyah itu memang harus ada timbal balik antara kerjasama dari seorang wanita, karena kita juga sering kegiatan Aisyah bagaimana untuk trik-triknya sebagai seorang wanita untuk meninggalkan kegiatan-kegiatan di rumah. Kalau meninggalkan kegiatan rumah kita kan sebenarnya begini, kalau kita rohnya dalam hati kita sudah berjuang, itu mesti bisa menata yang di rumah yang akan kita tinggal. Jadi sebelumnya harus bersih-bersih. Jangan sampai kita tinggal keluar dari rumah yang di rumah berantakan, jangan sampai, tetapi harus kita tata sebelumnya. Bekerja terutama Bu Tu ini sebagai guru ya, di guru SD Kepatihan 1 ya, selama berapa tahun Bu? Kalau Kepatihan 1 masih berapa ya? Masih 11 tahun ya, 13 tahunan ya. 13. Yang lama kan di Al-Furqan ya, dulu di 21 tahun ya. Jadi Bu Tu ini selaku seorang pendidik juga mendidik anaknya juga, mendidik putra-putri dari bangsa Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan, baik kesejahteraan rohani dan jasmani juga ya, karena kita harus sehat juga, harus mendidik juga di angkatan depannya. Sehingga bagaimana momentum seorang wanita untuk meningkatkan bangsa ke depannya menjadi lebih baik. Mungkin ada salah satunya Raden Ajeng Kartini telah menulis karya yang perlu kita habis gelap terbitlah terang itu ya. Itu sebenarnya buku kumpulan surat Kartini. Surat-surat yang dia sering menulis itu ya, akhirnya diterbitkan buku seperti itu. Tapi kan yang jelas ada nyanyiannya. Iya. Apa nyanyiannya? Nyanyiannya gimana ya? Kayak Ibu kita Kartini, seperti itu ya. Anak-anak itu harus sekarang itu kita berikan lagu-lagu nasional sehingga tidak pudar, hilang dari lagu-lagu. Betul. Terus itu gimana itu emansipasinya dari lagu Ibu kita Kartini itu? Kalau Ibu
nyanyian itu memang harus dilatih tiap hari. Makanya sekarang di sekolah itu makanya kan lagu nasional itu dikenalkan, lagu nasional, lagu kebangsaan, lagu daerah itu dikenalkan pra pembelajaran dan setelahnya pembelajaran gitu supaya tidak hilang gitu. Terus bagaimana langkah-langkah selanjutnya supaya kita tidak tertindas oleh masa-masa yang akan datang sehingga generasi kita lebih beragamis, lebih kuat, kemudian sering untuk membaca dan sebenarnya menulis. Dasarnya kita adalah harus berpedoman pada Al-Quran dan hadis kayak itu. Seorang guru itu harus pintar-pintar ya. Karena kalau di situ, kalau kita mau mempelajari Al-Quran, semuanya apa yang kita lakukan itu sebenarnya sudah ada di situ. Kita tinggal mencari gitu. Terus apa dampaknya kita selain mempelajari RA Raden Ajeng Kartini, selain emansipasi wanita, kemudian gender tadi Bu yang kita bicarakan, kita kan tidak boleh terutama dari seorang wanita, misalkan dari satu keluarga karena dia sebagai pejabat, sebagai ini, berarti kan dia jabatannya lebih tinggi. Itu kan tidak boleh di dalam keluarga untuk bersaing dengan seorang suami. Kalau di rumah tidak boleh, tapi kalau di luar yang penting tidak tetap, walaupun misalnya satunya istrinya jadi bupati, suaminya hanya jadi guru, itu di luar. Konteks di luar, tetapi ketika kembali ke rumah tetap posisi ini yang di luar tidak boleh dibawa, tidak boleh dibawa. Ada dari Al-Quran itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ya berarti seorang laki-laki itu memang pemimpin. Jadi kodrat seorang ibu ya sebagai emansipasi bolehlah untuk jabatan, kemudian untuk yang lain-lain tetap suami menjadi nomor satu, ya. Kemudian kiprah-kiprah selain seorang bu guru ya, Bu Tu ini sebagai seorang guru, kemudian di Majelis Pendidikan cabang Kaliwate sebagai ketua Majelis Didasmen, bagaimana untuk mendidik anak-anak dari TK itu, TK Aba itu supaya anak-anak itu rajin, ya terutama rajin sholatnya, kemudian bisa untuk tingkah lakunya itu bagaimana kiat-kiatnya untuk ini untuk itu yang pertama adalah guru dulu, ya, seluruh guru dan karyawan yang di situ kan menjadi suri teladan. Setelah itu bagaimana aplikasinya ke dalam anak-anak tentunya sesuai yang sudah ada, yaitu kurikulumnya kan gitu ya, sudah ada di situ yang diterapkan. Kemudian pembiasaan itu yang nomor satu. Pembiasaan itu adalah yang utama. Berarti tentang karakter ya? Iya, karakter tadi balik lagi ya. Terus itu kadang-kadang mungkin di TK Aba itu mungkin perbandingan antara laki dan perempuan. Gurunya itu bagaimana? Seimbang atau lebih banyak perempuannya gitu loh, sehingga kita benar-benar sesuai dengan Raden Ajeng Kartini. Iya, kalau di TK, kalau saya lihat di TK-TK itu rata-rata perempuan semua. Dari perempuan semua. Berarti cocok ya. Mungkin satpamnya, cleaning service-nya kan gitu ya. Berarti cocok ya dengan peristiwa Hari Pahlawan yang sekarang ini ya, dia tonggaknya adalah Raden Ajeng Kartini, karena kita mempunyai peran utama sebagai seorang wanita, wanita tahta, ya wanita tahta. Kemudian yang harus kita contoh. Kemudian sekarang lagi karena kita itu peradaban di masa sekarang tentang berpakaian. Berpakaian kalau dulu katanya hanya jaritan, hanya kondean, tapi sekarang kan bisa bervariasi. Bagaimana itu terkait dengan hiasan-hiasan seorang wanita. Tentunya kita kembali kalau dalam Islam itu ada di surat Al-Ahzab dan An-Nur. Al-Ahzab dan An-Nur itu jelas bagian mana pakaian perempuan, itu wanita Islam di situ. Jadi kalau kita mengkaji kembali pada surat Al-Ahzab dan An-Nur, ya, An-Nur ayat 31, Al-Ahzab ayat 59, di situ jelas bagaimana pakaian seorang
seorang perempuan, wanita, seorang sama perempuan bagaimana? Mm-mm. Zaman dulu ya kita peradabkan dengan zaman sekarang bagaimana? gitu. Jadi tidak ada apa namanya Mm-mm. persepsi yang kalau zaman dulu hanya sebagai minim, apa pakaian yang minim zaman sekarang tidak ya. Tidak, contohnya aja Nyi Walidah. Malah dulu kan sudah pakaiannya pakaian muslim busana kan gitu muslim, ya. iya. Padahal kan memang kalau kita ingat dulu ketika kita masih SPG atau apa, iya, kan jilbab itu terutama kan dilarang waktu itu kan begitu, dilarang. Kan yang tapi akhirnya alhamdulillah sekarang tuh sekolah-sekolahan kan sudah banyak yang sudah memakai banyak memakai jilbab ya, karena toleransi toleransi dan untuk berpakaian sesuai dengan ajaran agama. nggih. Mungkin kebijakan yang sekarang sudah menyesuaikan dengan peradaban ini, alhamdulillah ya di Kabupaten Jember ini sudah menyesuaikan dengan kondisi ya. Tetapi mungkin dari zaman dulu bisa kita review kembali mungkin kita review kembali, makanya yang lama-lama kita tinggalkan, peradaban yang lama kita perbaiki dengan peradaban yang sekarang. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Jembermu Podcast yang kami hormati, pemerhati yang kami hormati, karena perbincangan di malam hari ini sekiranya sudah cukup. Mungkin ada lain-lain yang perlu disampaikan Bu Tu ini. Saya kira sudah ada. Waktunya sudah cukup ya. Mudah-mudahan Allah bisa mempertemukan kita kembali di acara Jembermu Podcast ya. Semoga Jembermu Podcast ini selalu berkiprah untuk menjadikan yang terbaik untuk pimpinan daerah Muhammadiyah dan pimpinan daerah Aisyah. Mari kita menyanyi, Bu. Nyanyi Ibu kita Kartini ya. Dulu ayo bersama-sama sebelum ditutup. Ya. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Ibu kita Kartini, pendekar bangsa, pendekar kaumnya untuk merdeka. Wahai ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Terima kasih pemerhati Jembermu Podcastmu. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di suasana yang berbeda, karena waktu jualah yang memisahkan kita. Kurang lebihnya wabillahi taufiq wal hidayah. Nun wal qawmi wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.